Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Rizky Maulana, dekannya 15.015.0011 dengan mata kuliah media elektromagnetik kelas 4 dengan dosen Bu Roslina STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12 buku skop elektromagnetik yang berjudul arus perpindahan dan gaya gerak listrik imbas. Pertama ada arus perpindahan. Pada medan statis, kurul dan H sama dengan J. Rapat arus di titik yang bersangkutan ini merupakan rapat arus induksi dinyatakan oleh nabla kali H sama dengan JC1. Medan-medan yang berubah waktu bila nabla kali JC sama dengan nabla kali nabla kali H sama dengan 0 atau C kali C sama dengan do P per do T. Tidak sesuai dengan persamaan kontinuitas. James Clerk Maxwell memberi postulat bahwa nabla kali H sama dengan JC tambah JD, di mana rapat arus perpindahan JD1 didefinisikan sebagai JD sama dengan do D per do T. Dengan menambahkan arus perpindahan pada arus konduksi, maka terjadi persamaan kontinuitas V sama dengan JD, JC sama dengan min V JD kali JD sama dengan min V kali do D per do T sama dengan min do per do T dalam kurung V kali D sama dengan min P per min do D per do T, di mana V kali D sama dengan sama dengan min do rho sama dengan min do rho per do T, di mana V kali D sama dengan rho. Arus perpindahan dalam ampere yang melalui suatu permukaan terbuka diperoleh dengan jalan integrasi ID sama dengan integral S J kali JD, integral S JD kali DS sama dengan integral S do D per do T kali DS sama dengan D per DT integral S D kali DS. Bentuk ID dapat dikatakan gerakan muatan-muatan. Jika muatan Q bergerak dengan kecepatan U, medan listrik Q juga bergerak dengan kecepatan U. Meskipun Q tidak melewati suatu permukaan, garis-garis D akan berubah pada S1 yang mengakibatkan arus perpindahan. Selanjutnya ada contoh 1. Use Stokes theorem to show that IR sama dengan ID in the circuit of Fick since two surfaces S1 and S2 have the common contour C1. Jawabnya yaitu integral kontur C H kali DL sama dengan integral S1 nabla kali H kali DS sama dengan integral S2 nabla kali H kali DS sama dengan integral S1 C tambah do D per do T kali DS sama dengan integral S2 JR tambah do D per do T kali DS dengan gambar sebagai berikut. Assuming the flux is confidence to the electric between the conducting plates D sama dengan 0 over S1 and since no free change are in motion within the electric J1 kurang 0 over S2, therefore integral S1 JR
kali ds sama dengan integral S2 do D per do T kali ds or IR sama dengan IC IR sama dengan IN. It should be noted that do D per dt is non-zero only over the part of S2 that lies within the electric. Example 2. Repeat example 1 in this time using circuit analysis. Refer to fig. The capacitance of the capacitor is C sama dengan elemen A per D epsilon A per D where A is plate area and D is separation. The conduction of current is then IR sama dengan CdV per dt sama dengan elemen A per D dV per dt. On the other hand, the electric field in the electric is neglecting framing. E sama dengan V per D. Hence, D sama dengan elemen E per elemen per dV atau do D per AT elemen dV E per D kali dV per dt. And the placement current is D is normal to plates. ID sama dengan integral delta do D per AT kali ds sama dengan integral delta E per D elemen per D dV per dt kali ds atau elemen A per D dV per dt sama dengan I. Perbandingan JI dan JD. Beberapa bahan tidak merupakan penghantar yang baik atau dielektrik yang sempurna, sehingga dapat terjadi arus konduksi atau arus perpindahan. Suatu model dari penghantar yang buruk atau dielektrik bocor seperti gambar dan dengan asumsi tergantung waktu E kali J omega T rapat arus total. JI sama dengan JC tambah JT sama dengan sigma E tambah do D per do T kali F elemen E sama dengan sigma E tambah J omega elemen E. JC sama dengan JD sigma per omega C. Arus perpindahan berubah dengan pertambahan frekuensi. Hukum Faraday. Jika penghantar bergerak dalam medan magnet dengan memotong flux medan tersebut akan terinduksi suatu tegangan dalam penghantar itu. Demikian pula jika flux berubah memotong suatu penghantar yang statis akan tegangan. Dari hal tersebut, tegangan dan kecepatan memotong flux dihubungkan oleh hukum Faraday yang berbunyi V sama dengan min do E per do D. Polaritas tegangan imbas digambarkan dengan perpotongan flux medan seperti gambar di samping gambar ini. Garis-garis medan itu seperti terdorong ke arah depan penghantar yang bergerak tersebut. Medan yang berlawanan dengan arah jarum jam akan menimbulkan medan lain yang sama besarnya. Apabila tersambung membuat rangkaian tertutup, arus yang timbul dalam penghantar yang dipenuhi aturan tangan kanan dengan medan imbas seperti gambar. Gambar A menunjukkan arah arus melalui rangkaian luar. Gambar B suatu sumber ekuivalen yang menimbulkan arus dalam yang sama. Gambar ini ya, gambar kedua ini. Tanda negatif dalam hukum Faraday dapat dijelaskan dalam bentuk integral.
Integral kontur C E kali dl sama dengan min D per dt integral S B kali ds. Integral sebelah kiri diambil sepanjang lintasan tertutup C yang membatasi permukaan S di mana dilakukan integrasi permukaan sebelah kanan. Arah positif ditentukan untuk C dan arah normal ds ditetapkan dengan memakai aturan tangan kanan. Gambar A dalam kontur terdapat rapat flux yang berubah BT jika B bertambah turunan terhadap waktu positif sebagai persamaan ruas kanan negatif. Agar integral di ruas kiri negatif, arah E harus berlawanan dengan arah kontur. Jika suatu kawat penghantar terletak di tempat kontur, akan timbul arus padanya yang sama dengan E seperti gambar B. Ini perumpamaan-perumpamaannya. Gambar B, arus lingkar ini akan menimbulkan flux yang berlawanan arah E. Hukum Lenz yang berbunyi tegangan yang diinduksikan oleh flux yang berubah mempunyai polaritas sedemikian hingga arus yang ditimbulkan dalam suatu lintasan tertutup melawan perubahan flux tadi. Dalam kasus penghantar yang bergerak dalam medan magnetik statis, maka penghantar akan mengalami gaya magnetik yang melawan gerakannya. Selanjutnya adalah penghantar yang bergerak dalam medan waktu yang tak tergantung waktu. Gaya F pada muatan Q yang bergerak dengan kecepatan U dalam medan magnet itu berbunyi sama dengan F sama dengan Q U dalam kurung U kali B. Suatu medan listrik bergerak, motion electric field, dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan ERN sama dengan F per Q sama dengan U kali B. Jika suatu penghantar mengandung sangat banyak muatan bebas bergerak dalam medan B, EM tersebut menimbulkan perbedaan tegangan di antara kedua ujung penghantar yang besarnya bergantung pada orientasi EM terhadap penghantar itu. Tegangan ujung A terhadap ujung B penghantar VAB sama dengan integral dengan batas atas A dan batas bawah B EM kali DL sama dengan integral atas bawah A dan batas bawah B U kali B kali DL. Jika U tegak lurus pada B dan penghantar itu normal pula terhadap keduanya, maka pada penghantar yang panjangnya I sebagai terjadi tegangan V sama dengan BL kali U. Untuk rangkaian tertutup integral garis diambil sepanjang lintasan P sama dengan integral kontur U kali B kali DL. Penghantar yang bergerak dalam medan selanjutnya adalah penghantar yang bergerak dalam medan magnet yang berubah. Kalau suatu rangkaian tertutup penghantar bergerak dalam medan B berubah terhadap waktu, maka tegangan imbas total yang terjadi terdiri dari dua jenis sumber perubahan flux. Hukum Faraday menjadi V sama dengan D per dt integral S B kali ds atau min integral S du B per dt kali ds tambah integral kontur U kali B kali dl. Suku pertama pada arus ruas kanan adalah tegangan oleh perubahan B yang rangkaiannya statis. Suku kedua adalah tegangan yang terjadi dari gerakan rangkaian tersebut dengan B berubah dengan waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.